Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Retreat IMAX akan diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2024 dengan biaya Rp120.000 per orang. Silahkan mendaftarkan diri kepada Saudara Jendi. Kelas Pemuridan Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik di dalam hidup kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesus, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian yang terbaik bagimu. Yuk sama-sama serukan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, betapa baik Engkau Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesusku, sungguh kasih-Mu besar atas hidup kami.
dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab dia Allah yang setia dan benar. Sama-sama serukan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami mau hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, mari kita bersuka bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari memujinya, menari memuji kebesaran-Mu. Sebab dia Allah yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami Tuhan, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Inilah hidup kami, hidupku milikku. Come on. Allah yang setia dan benar. Sungguh tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkan Kau bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku,
Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Berikan lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hanya Engkau saja yang kami percaya Tuhan. Yesus, besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan Tuhan, Nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Kami percaya, sebab janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Janji-Mu ajaib. oh Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami tak takut lagi Tuhan. Kan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
janjimu ajaib. Kau ukir Tuhan dalam kehidupanku. Inilah kami mau berserah bagimu Tuhan. Di dalam kekuatanmu Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa setiap yang Kau firmankan pasti Kau berikan atas hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya pasti Kau berikan atas hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang benar, yang kami percaya, yang kami kagumi kasih-Mu besar di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya. Kami kan menyembah-Mu Tuhan selamanya. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu, persembahan yang harum dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Tuhan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan. Sebab Kau Raja kami, yang kami percaya, yang kami andalkan di dalam hidup kami. Yesus, Kau dimuliakan. Tuhan, besar Engkau, besarlah kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Kami mau bawa yang terbaik kepadamu, oh Tuhan. Yesus, haleluya. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya,
yang terbaik bagimu. Senang hatiku, senang jiwaku. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. 5 bulan telah kita lewati di tahun 2024 ini, dan ini kita memasuki bulan Juni. Dan di sepanjang bulan Juni 2024 ini kita belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, percaya dan dipercaya, trust and be trusted. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, setiap kita pasti ingin menjadi seorang yang dapat dipercaya. Tapi siapakah yang dapat dipercaya? Yang dimaksud sebagai orang percaya, tentu hal-hal yang dipercayakan adalah kepada orang-orang yang percaya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes ayat 11 sampai dengan ayat 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, percaya merupakan hal yang sangat mendasar di dalam hidup kita untuk membangun pengenalan yang benar dan terus bertumbuh kepada hidup yang berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Allah telah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengembalikan kita kepada rancangan indahnya yang semula menjadi serupa dan segambar dengannya. Yesus Kristus menjadi jalan dan penghubung untuk kita yang telah terpisah dari Allah Bapa oleh karena dosa. Oleh Yesus Kristus mengembalikan kita untuk dapat mengalami dan mengenal kuasa dan kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus mengalir aliran surgawi yang menyegarkan jiwa, memberi damai sejahtera di tengah ketidakpastian, memberi ketenangan di tengah badai yang bergelora, menerangi jalan di tengah kegelapan, memberi sukacita dalam segala keadaan, memberi kuasa untuk menaklukkan musuh, tanda-tanda heran dan mujizat menyertai dan hidup menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Karena itulah ketika Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga, memerintahkan para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem dan tinggal di Yerusalem sampai yang dijanjikannya, yaitu Roh Kudus turun atas mereka. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan ketika murid-murid mengikuti perintahnya, maka yang dijanjikan itu turun atas mereka, memenuhi murid-murid, dan kuasa itu bersama dengan mereka untuk menjadi saksi dan memperluas kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Memperluas kerajaan Allah di bumi terus dan tidak akan berhenti sampai penggenapan bumi seperti di sorga. Seluruh bumi dipenuhi kerajaan Allah dan Yesus datang untuk kedua kalinya. Penggenapan rencana Allah terus terjadi di bumi ini melalui orang-orang percaya yang telah dipercayakan untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan atau proyek Allah di bumi ini. Allah menghendaki pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini dilakukan oleh orang-orang percaya yang dipercayakannya. Dan karenanya Allah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang lembut dan penuh kuasa, tinggal di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan orang percaya yang telah menyerahkan hidup dengan totalitas. Mereka akan menjadi orang-orang percaya yang dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk memperluas kerajaannya di bumi ini. Allah menghendaki setiap orang percaya melakukan
pekerjaan-pekerjaannya. Yesus berkata di ayat 12 dalam Yohanes 14 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini sangat banyak dan sangat luas. Hal ini akan dipercayakan kepada orang-orang yang dipercayakannya. Siapa orang yang dipercayainya? Tentu kehormatan yang luar biasa bila Allah mempercayai hal itu bagi kita, bukan? Anugerah Tuhanlah bila kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus dosa dan yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan memberi hidup yang kekal. Yesus Kristus satu-satunya yang telah mati di kubur, bangkit dari kubur dan hidup dan naik ke surga. Dan kemudian akan datang kembali kedua kalinya untuk menghakimi orang mati dan hidup. Sebagaimana yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Kalau percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu maut, dan memberi kita hidup kekal adalah anugerahnya, maka anugerahnya pula lah bila kita dipercaya untuk meneruskan dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Dengan anugerahnya kita dipanggil dan dipilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dipanggil dan dipilihnya kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia. Memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Dahulu kita tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasih-Nya. Perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakannya atas hidup kita, yang harus kita beritakan dan sebarluaskan. Jaminan keselamatan yang satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristus yang sanggup memberi dan melakukannya. Kehidupan sampai kepada kekekalan hanya di dalam Yesus Kristus. Selain itu adalah kebinasaan. Yesus Kristus satu-satunya jalan terhubung dan sampai ke dalam kerajaan surga. Yesus Kristus satu-satunya kebenaran, yang lain adalah kepalsuan dan penyesatan. Yesus Kristus satu-satunya yang memberi hidup, yang lain kematian dan keterpisahan dari Allah sampai selama-lamanya, alias hidup dalam neraka. Berita ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi, dan untuk itulah Allah memanggil dan memilih kita. Anugerahnya ini yang patut kita sambut dengan penuh sukacita, karena sesungguhnya tanpa kita pun Allah sanggup melaksanakannya. Namun kalau Allah melibatkan kita dalam pekerjaan-pekerjaannya, bukan karena kecakapan dan kehebatan kita, tetapi kasih karunia Allah sematalah untuk kita. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Dan karenanya Allah akan memakai kita bila kita menyambutnya dengan antusias dan dengan sukacita, serta menyerahkan seluruh totalitas hidup kita untuk Dia. Penyerahan totalitas hidup kita akan menjadikan kita menjadi alat yang efektif untuk memperluas kerajaannya. Dengan penyerahan totalitas hidup, maka Allah dengan leluasa melakukan kehendaknya atas hidup kita. Roh Kudus akan terus mengerjakan apa saja yang dikehendaki Allah Bapa di dalam diri kita. Dia akan menyatakan seturut maunya dan kehendaknya, pasti selalu yang terbaik.
mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang menyelamatkan jiwa dan memperluas kerajaan surga di bumi. Dengan percaya dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka Allah jugalah yang mempercayakan kita pekerjaan-pekerjaannya. Penyerahan totalitas hidup menjadi persyarat utama untuk kita dipercaya atas kepemilikan Allah sendiri. Mengapa penyerahan totalitas hidup menjadi hal yang penting untuk dapat dipercayai? Penyerahan totalitas hidup adalah melepaskan semua hak hidup kepada Tuhan. Dengan kata lain, seluruh hidup dan yang melekat dalam diri kita adalah kepunyaan Allah. Artinya bahwa satu-satunya yang bertakhta dan berkuasa di dalam hidup dan atas segala yang ada dalam hidup kita adalah Allah. Dengan kata lain, penyerahan hidup kepada Tuhan adalah hidup melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kehendak atau keinginan diri sendiri harus tertakluk dan terlebur dalam kehendak Tuhan. Keinginan dan kehendak diri sendiri bukan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, namun merupakan salah satu bahan uji penakluk diri kepada kehendak Allah. Kehendak diri sendiri akan semakin tersingkirkan bila membiasakan hidup dalam penaklukan diri di dalam kehendak Tuhan. Untuk mengenal kehendak Tuhan, maka Allah memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong untuk mengingatkan dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan yang menulis banyak buku, berkata, Allah bukan saja mengharapkan saya melakukan kehendaknya, tetapi Dia berada di dalam saya untuk melakukannya. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan terus berkarya dan bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang Allah kehendaki atas hidup kita. Roh Kudus akan terus menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu banyak dan sangat luas di muka bumi ini. Sampai bumi penuh kemuliaannya dan bumi seperti di sorga. Selain penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan sebagai persyarat untuk dipercaya, juga sikap bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dipercaya. Sikap bertanggung jawab adalah pribadi yang memiliki kecakapan dalam mengelola hal-hal yang dipercayakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, benar, dan tuntas. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dibutuhkan totalitas hidup di dalam mengerjakannya. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan sambilan, namun pokok dan utama untuk setiap orang yang dipanggil dan dipilihnya. Dan karena dibutuhkan keseriusan yang sungguh-sungguh untuk mengerjakannya, tidak sekedar asal jadi, namun sampai tingkat sempurna seperti yang Allah kehendaki. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dibutuhkan pendengaran, perhatian, kepekaan dan persiapan yang sungguh-sungguh, sebab yang dikerjakan bukan untuk memenuhi selera, keinginan dan kehendak diri sendiri, melainkan kehendak Allah. Perlu kita menyadari, bila Allah telah mempercayakan sesuatu kepada kita, segala yang dipercayakan akan diminta pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah sendiri maupun di hadapan manusia. Dalam hidup kita, paling tidak ada 3 hal yang telah Allah percayakan bagi kita, yaitu 3 T. T pertama adalah time, T kedua adalah talents, dan T ketiga adalah treasure, harta kekayaan. Dan apa yang kita lakukan dari 3 T yang dipercayakan Tuhan ini, pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban atau perhitungan dari Tuhan. T pertama saudara-saudari adalah time. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita dikaruniakan waktu oleh Tuhan. Waktu dalam bahasa Yunani itu disebut namanya kairos, momentum, kesempatan atau peluang, atau kronos, kronologi urutan peristiwa,
tahapan waktu atau juga disebut hora, durasi, rentan waktu, panjangnya kesempatan. Kita diberikan Tuhan hidup dalam batasan waktu tertentu, dan waktu yang Allah berikan itu adalah waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan adalah untuk maksud agar kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah bagi kita. Itu sebabnya waktu yang begitu singkat ini, Rasul Paulus memberi nasihat yang sangat baik bagi kita. Efesus 5 ayat 16 sampai dengan ayat 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengenal dan mengerjakan kehendak Allah di waktu yang diberikan dan dibatasi Allah bagi kita. Sangat penting kita menggunakan waktu dan kesempatan yang tersisa ini bagi kita sebaik mungkin dan dengan bijaksana, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita, bukan digunakan untuk pemuasan keinginan duniawi dan nafsu daging. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Tuhan menghendaki supaya waktu sisa ini jangan kita pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Karena telah banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menggunakan waktu yang ada dengan benar, sesuai dengan kehendaknya. Karena pada akhirnya kita harus bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan telah berikan. Ingatlah bahwa waktu kita di bumi ini akan berakhir, karena ada batas waktunya. Setiap orang ditetapkan hanya untuk mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi dalam takhta pengadilan Tuhan. Setelah kehidupan di dunia ini, semua orang harus menghadap Tuhan yang akan memperhitungkan segala sesuatu dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya yang akan menerima upah dari Tuhan. Tuhan tidak menilai berapa lama kita hidup di bumi ini, tetapi bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita mengenakan dan melakukan apa? Kita harus hidup mengenakan Kristus supaya kita tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging sebagaimana yang dituliskan dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Oleh sebab itu, jika masih ada sisa waktu kita hidup di dunia ini, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa saudara? Untuk kerajaan Allah. Setiap beribadah, melayani Tuhan, memiliki kerinduan untuk memenangkan lebih banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, T yang kedua adalah talent. Tuhan telah memberikan bakat dan karunia roh yang khusus kepada kita, setiap pribadi atau masing-masing. Talenta dan karunia dari Allah adalah kelengkapan kita agar kita menjadi efektif di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Talenta dan karunia yang telah diberikan, digunakan dan dikembangkan tidak untuk disimpan buat tabungan diri sendiri, namun digunakan untuk kepentingan melayani Tuhan, melengkapi satu dengan yang lain, saling menolong dan saling membangun. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Melayani Tuhan dan sesama adalah sesuai dengan karunia yang telah dipercayakan bagi masing-masing kita. Dan bila kita menggunakan
karunia dan talenta yang Allah percayakan, maka kita akan disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Namun sebaliknya, bila kita tidak menggunakan dan mengembangkannya sebagaimana mestinya atau menyalahgunakannya, maka penghakiman akan terjadi. Sebagaimana yang Yesus umpamakan seorang hamba yang telah diberikan 1 talenta, tidak menjalankannya, malahan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Tuhan berkata, sebagai hamba yang jahat dan malas. Talenta yang diberikan kepadanya diberikan kepada yang menjalankan talenta itu, dan apapun yang ada padanya diambil dan disebut sebagai pribadi yang tidak berguna dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 25 ayat 17 dan 24 sampai dengan ayat 30. Jika kita sudah diberikan talenta dan karunia roh, maka tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Bagian yang ketiga adalah treasure. Pribadi yang percaya kepada Tuhan adalah pribadi yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan telah melepaskan hak kepemilikan seluruhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, seluruh hidupnya adalah milik Tuhan, karena hidup ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hidup kita termasuk harta benda adalah milik Tuhan yang dipercayakannya kepada kita. Karena itu semuanya digunakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bukan pilihan, tapi perintah dari Sang Pemilik. Kewajiban untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Kita adalah pengelola milik Tuhan. Oleh sebab itu, kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan, sehingga pada akhirnya kita dapat mempertanggungjawabkannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau kita hanya mengabdi dan taat kepada Tuhan saja dalam hal mengelola harta yang Tuhan berikan. Karena Tuhan menghendaki agar harta kekayaan dan kelimpahan dipakai untuk melayani untuk kemuliaannya. Raja Daud memberi persembahan yang terbaik dan luar biasa. Karena dia menyadari semua kekayaan yang ia terima berasal dari Tuhan. Raja Daud memberi karena cintanya kepada Tuhan. Raja Daud memberi dengan rela hati dan sukacita. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Jika kita menggunakan semua harta untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaannya, mempersembahkan untuk misi, menolong fakir miskin dan lain sebagainya, maka kita sedang membuat pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta yang di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang ditulis oleh Lukas dalam Lukas 12 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Bila harta kita ada di kerajaan surga, di mana Yesus sebagai kepala pemerintahan, maka hati kita hanya akan tertuju di sana. Bila harta benda yang dipercaya kepada kita digunakan hanya untuk melayani Tuhan dan memperluas kerajaan Allah, maka Tuhan jugalah yang akan memberikan upah. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Oleh sebab itu, kita akan menerimanya juga dari Tuhan atas semua kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Penyerahan totalitas hidup,
dan bertanggung jawab atas segala yang Allah percayakan bagi kita, baik waktu, talenta, karunia maupun harta benda, dengan menggunakan untuk melayani Tuhan, memperluas kerajaannya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, saling melengkapi dan membangun, menolong fakir miskin, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang senantiasa dipercaya, dan Allah akan bertindak melampaui akal budi kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, yang telah memanggil kami menjadi seorang pribadi yang percaya kepadamu. Engkau pilih kami menjadi pribadi yang mengenal akan Engkau dan menjadi umat-Mu, umat kepunyaan-Mu, milik kesayangan-Mu ya Tuhan kami. Dan tidak hanya Engkau menjadikan kami sebagai pribadi yang percaya, Engkau juga ingin menjadikan kami menjadi pribadi yang dipercaya, pribadi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, teguhkan dan kuatkan kami, agar kami mengenal tujuan Tuhan atas hidup kami, untuk Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi pemberita-pemberita perbuatan-Mu yang besar, yang daripadamu, yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah melalui apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami, khususnya masalah waktu dan talenta yang Tuhan percayakan, serta harta benda yang Allah percayakan bagi kami. Tuhan, semua ini adalah milik-Mu, dan biarlah Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengelolanya dengan baik ya Tuhan kami. Kami menggunakannya untuk melayani Engkau, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memberikan bantuan dan pertolongan bagi fakir miskin ya Tuhan kami, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, untuk pekerjaan-Mu dalam memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah semua berasal daripada Tuhan. Bahkan apa yang kami miliki hari ini adalah juga milik Tuhan. Semuanya itu adalah milik-Mu, dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu ya Tuhan kami. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga hidup kami sungguh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga pada waktunya ketika kami akan pulang ke rumah Bapa di surga, ketika kami akan berhenti di bumi ini dan kami kembali ke tempat semula di mana Allah bertakhta, akan kami dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah pertolongan daripada Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, untuk mengingatkan kita akan pengorbanannya di dalam menebus dosa kita dan menghapuskan segala kejahatan kita, dan Dia memberikan kita hidup yang kekal. Dan karenanya, kalau kita mengambil roti dan anggur, hidup kita menjadi pribadi yang tersadarkan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita mengambil roti dan anggur, memakan roti dan anggur, izinkan kita meneduhkan jiwa kita kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada dosa yang masih terselip dan itu menjadi kebiasaan, biarlah kita minta pengampunan kepada Tuhan dan membuat satu komitmen untuk tidak melakukannya lagi, dan memohon pertolongan Roh Kudus
untuk menolong kita hidup dalam penyucian dan pengudusan diri. Yang kedua, bila ada kesalahan yang kita simpan di dalam hati kita dari orang-orang yang pernah menyakiti kita atau orang-orang yang bersalah kepada kita, kesalahan mereka terus kita ingat dan kita simpan di dalam hati kita. Biarlah pada saat ini juga kita melepaskan pengampunan sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita dan Dia tidak lagi mengingat akan kesalahan dan dosa kita. Ia telah menguburkannya, Ia telah membawa ke dalam perut bumi dan Dia tidak mengingatkannya lagi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dan meneduhkan hati, batin, dan jiwa kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya yang telah menyucikan dan menguduskan kita dari keberdosaan dan kejahatan kita, dan yang telah menjadikan kita menjadi anggota tubuh satu dengan yang lain, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu untuk menguduskan dan menyucikan kami dari segala keberdosaan kami dan di dalam atas segala kejahatan kami. Kami hari ini oleh darahmu itu memeteraikan kami menjadi milikmu yang telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus satu dengan yang lain, dan engkau menjadi kepala bagi kami. Bersyukur untuk semuanya itu Tuhan, dan oleh anugerah-Mu juga Tuhan, Engkau telah memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami hidup senantiasa di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, dan kami hidup berjalan menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan biarlah kedua belah tanganmu engkau angkat. Allah yang hidup memberkati engkau. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu sehingga apapun yang engkau lakukan, engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.